Tarif pajak PPN akan naik menjadi 12% di tahun 2025 ini. Layoff dan PHK di mana-mana. Banyak produsen-produsen yang gigit jari karena daya beli masyarakat memang menurun. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada satu model bisnis yang sangat bisa untuk dieksploitasi. Bisa menghasilkan omzet hingga bermiliaran-miliaran rupiah. Is it legal? Yes, 100% legal. Model bisnis seperti apakah itu? Jangan buat contoh, buat menghilangkan aura negatif. Tapi bukan berarti semua air atau mungkin disalahgunakan. Kadang-kadang ada orang ya datang kepada orang yang tidak jelas statusnya bawa air kemudian bayar uang sekian. Bisnis itu adalah penjualan produk apapun ditambah embel-embel atau simbol-simbol agama. Bisa itu garam ditambah simbol-simbol agama menjadi garam ruqyah. Bisa itu botol air mineral yang diberikan doa menjadi air doa. Air mineral yang mungkin didapatkan di tempat ziarah-ziarah tertentu kemudian diklaim lebih hebat khasiatnya dari air zam-zam. I mean, that's not makes any sense, but itulah yang terjadi di Indonesia ini. Dan bisnis-bisnis seperti ini dapat menghasilkan miliaran rupiah. Nah, di sini kita akan membagi dua. Nah, bisnis dengan simbol agama yang pertama adalah suatu produk yang dikemas dengan menggunakan dalil-dalil agama atau simbol-simbol agama yang mana itu memang terbukti secara ilmiah dapat mengobati penyakit-penyakit tertentu. Ya misalnya mungkin madu, karena madu juga sudah banyak hadis yang mengulas tentang madu dan hadis-hadis tersebut juga sahih. Kemudian juga ada dalil-dalil Al-Quran juga. Kemudian selain madu ada juga habatus sauda atau jintan hitam. Jintan hitam juga sudah diteliti oleh banyak sekali jurnal penelitian ilmiah, dan ya mereka membenarkan klaim-klaim yang dilakukan oleh umat beragama Islam bahwa habatus sauda memang sebuah tanaman atau herbal yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu, produk-produk seperti madu dan habatus sauda ini akan saya kategorikan sebagai produk yang memiliki embel-embel Islam dengan dalil-dalil ilmiah yang memang benar, halal, dan syahih. Oke? Jadi kita tidak akan membahas tentang produk yang pertama ini karena ini memang sudah terbukti secara ilmiah dan secara Islami, oke? Nah, yang ingin kita bahas adalah klaim dari model bisnis nomor 2, yaitu produk yang menjual dengan embel-embel agama, dengan simbol-simbol klaim yang halu dan super duper over ultra klaim. Ada yang bilang buat melancarkan rezeki lah, bisa mendapatkan uang yang banyak lah, jadi pemagaran rumah lah, bisa dapat jodoh dengan cepat, jodoh yang cantik lah, yang kaya, dapat mertua yang baik lah, mungkin. Dan juga mereka mengklaim bahwa air atau garam ini bisa membuat anak-anak kita menjadi penurut, bisa membuat anak-anak kita menjadi pintar, cerdas. Ya kalau mau cerdas ya minum Cerebrofit lah. Ya berikan anak Anda protein, makanan yang bernutrisi tinggi, baru bisa anak Anda menjadi lebih cerdas lagi, seperti itu. Bukan dari air doa atau garam. Yang ada anak Anda akan menjadi darah tinggi karena terlalu banyak mengonsumsi garam. Ya garam ini dikemas dengan kemasan yang menurut saya cukup eye-catching. Kalau ditaksir ya, mungkin HPP-nya atau harga atau harga pokok produk atau modal awalnya itu mungkin hanya senilai sekitar ya 5.000 sampai 7.000 rupiah lah per pieces. Nah, di sini dijual per packingnya itu bisa mencapai 100.000 sampai 150.000. Jadi dengan modal yang sekecil itu, orang-orang yang menjual garam ruqyah dan air minum ruqyah ini bisa mengambil untung atau margin profitnya bisa mencapai 95% lebih. Wow. Nah, jadi inilah poin penting dari topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi apakah benar garam ruqyah ini dapat mengobati penyakit? Apakah semua sudah terbukti baik secara dalil dan secara ilmiah? Mari kita bahas di video ini. Yo, assalamualaikum, what is up critizen? I'm Lee and no one from nowhere. Welcome to my channel. Oke, saya akan coba membahasnya secara komprehensif dan akan secara 100% menyediakan bukti-bukti dari kehebatan garam ruqyah atau air botol minum magic ini, baik itu secara saintifik dan secara dalil dalam agama Islam. Oke, pada bagian pertama, mari kita bahas dulu dari mana sebenarnya referensi yang didapatkan oleh manusia-manusia yang sok ngide membuat garam ruqyah dan botol air doa ini berasal. Nah, setelah saya mencoba untuk melakukan sedikit research, ada satu hadis
dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah nomor 24019 tentang bagaimana Nabi Muhammad mengobati dirinya yang tengah disengat racun kalajengking dengan menggunakan garam yang dicampur oleh air. Kemudian beliau melafazkan doa-doa dan ruqyah ketika beliau meletakkan garam tersebut ke luka yang tengah diderita oleh beliau. But you know what? Hadis ini tidaklah syahih ya. Jadi hadis ini masih tergolong kepada hadis yang lemah. Pun mari kita anggap saja hadis ini memang benar dilakukan oleh Nabi di saat berapa ribu tahun yang lalu ya. Kita anggap saja kejadian ini benar-benar ada. Okay? Mari kita cek apakah ini bisa divalidasi dengan sains. Apakah garam dicampur dengan air kemudian didoakan bisa mengobati luka seperti yang tengah dialami oleh Rasulullah. Memang ada beberapa jurnal ilmiah dan research garam digunakan sebagai pengobatan atau natural remedy, sebagai antiseptik untuk mengobati infeksi, kemudian juga dapat mengobati luka yang dialami oleh manusia dan hewan. Jadi sekali lagi, hadis yang masih bersifat lemah ini memiliki kemungkinan untuk terjadi walaupun sangat kecil kemungkinannya. Dengan bukti saintifik, garam memang bisa menjadi obat untuk membersihkan luka, juga sebagai antiseptik alami, antimikroba alami, dan antiinflamasi. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa garam tanpa harus membawa embel-embel agama, tanpa harus menyelipkan embel-embel ruqyah, doa, dan sebagainya, memang sudah terbukti memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan manusia, walaupun manfaatnya tentu saja tidak se-wow itu. Setelah kita mengetahui zat dan senyawa garam memang memiliki sifat sebagai herbal atau obat alami bagi tubuh kita, maka sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai apakah ruqyah, doa, atau ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan pada garam atau air dapat membuat garam atau air ini menjadi senyawa yang jauh lebih bermanfaat lagi pada proses healing tubuh kita dalam mengobati berbagai macam penyakit yang diderita oleh tubuh kita sendiri. Nah, untuk menjawab klaim ini, ada suatu penelitian yang melakukan pengamatan pada sebuah kristal es yang terbentuk dari air yang dibekukan. Nah, peneliti tersebut bernama Dr. Emoto. Dr. Emoto mengklaim bahwa bentuk kristal es dalam air yang telah diberikan kata-kata positif, doa-doa, saat dibekukan menghasilkan pola kristal yang jauh lebih indah. Berbanding terbalik jika air ini diberikan kata-kata negatif, diberikan kata-kata yang kasar, yang vulgar dan sebagainya, dan yang membuat kita down, vibrasi negatif, maka pola yang dihasilkan kristal es ini ketika dibekukan akan menjadi jelek dan tidak teratur. Nah, penelitian dari Dr. Emoto ini sendiri mendapatkan banyak sekali skeptisme dari kalangan ilmuwan lain seperti itu. Karena indah atau tidaknya bentuk kristal, ya itu tergantung cara pandang kita masing-masing. Ya sangat subjektif kalau menurut saya. Ya yang menurut Dr. Emoto indah, ya belum tentu memang indah menurut para peneliti lainnya. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian kurangnya replikasi atau eksperimen berulang menjadikan klaim ini sempat diragukan oleh banyak pihak. Dan menurut saya eksperimen ini pun tidak meningkatkan atau menambah senyawa-senyawa baru or memboost efek-efek yang terkandung dalam suatu zat tertentu, suatu unsur tertentu yang dialiri oleh doa-doa dan ayat-ayat tertentu seperti itu. Ya berpengaruh sih sedikit, tapi ya nggak sesignifikan itu juga. Jadi sekarang hal yang bisa kita pastikan, kesembuhan yang didapatkan dari ruqyah atau doa-doa tertentu ke pasien itu sebagian besar dikarenakan placebo effect. Nah, apa itu placebo effect? Ketika seseorang percaya dengan pikiran yang positif, pengobatan atau intervensi medis yang diberikan oleh seorang dokter, tabib, ustadz atau siapapun dapat menyembuhkan penyakitnya. Ya walaupun sebenarnya bahan aktif dari senyawa-senyawa dalam suatu obat tertentu yang diberikan oleh dokter yang menggunakan efek placebo tadi kepada diri kita ini tidak mengandung bahan obat apapun dalam senyawa tersebut dalam mempengaruhi kesembuhan seseorang. Ya misalnya kita diberikan sebuah pil kapsul kosong yang sudah disugestikan bahwa pil ini akan menyebabkan kesembuhan pada diri kita. Walaupun isi pil ini tidak ada senyawa obat apapun seperti itu. Nah, sugesti ini yang dinamakan dengan placebo effect. Ya, yang tak lain yang tak bukan, sugesti yang positif atau doa-doa yang positif dapat mempengaruhi respon alamiah dari tubuh kita. Dapat mengurangi stres, dapat meredakan rasa sakit, dapat menyenangkan jiwa dan raga kita, dapat meningkatkan kesehatan kita, dapat meningkatkan imun tubuh manusia, sehingga tubuh bisa untuk lebih fokus lagi menghealing itself.
menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad tetap menggunakan metode-metode sains atau yang mungkin pada saat itu masih tradisional dalam menyembuhkan penyakit beliau seperti itu. Ya seperti yang sudah diriwayatkan dan ditulis oleh banyak sekali ahli kitab dan ulama-ulama yang terkemuka di dunia yang menjelaskan tentang Tibun Nabawi ini memang memiliki efek yang sangat signifikan kepada kesembuhan kita. Dan hal ini pula sudah dibuktikan juga secara sains, secara ilmiah. Ya ditambah dengan tentunya dengan ruqyah atau doa-doa sebagai booster agar penyakit kita atau penyakit orang-orang tersebut jadi semakin cepat untuk sembuh. Nah, terkadang Nabi Muhammad juga menggunakan ruqyah atau doa-doa ketika beliau terkena penyakit yang tidak terlalu berat atau yang masih dalam kategori ringan. Memang Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena sudah banyak juga dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa tubuh manusia ini memiliki kesempurnaan seperti itu. Bisa meregenerasi sel sendiri, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena memang tubuh kita ini memiliki sistem imun dan sistem antibodi. Kemudian sel-sel kita juga dapat beregenerasi dalam melawan penyakit. Karena sesungguhnya tubuh kita memiliki hak atas dirinya sendiri. Jadi jika kita tidak memberikan hak-hak dari tubuh tersebut, maka makanan sampah yang selalu kita konsumsi, obat-obatan yang menjadi minuman atau makanan keseharian kita yang wajib untuk diminum sehari-hari, kemudian juga kita tidak melatih agar tubuh kita menjadi bugar dan kuat. Tiba-tiba ketika kita terkena diabetes atau kanker, kemudian kita hanya menggunakan metode-metode alamiah, metode-metode herbal, tradisional. Ya, kita berharap agar penyakit kita dapat terangkat dengan menggunakan metode-metode simple seperti itu. Setelah kita bertahun-tahun menumpuk penyakit ini, bertahun-tahun memberi makan sel-sel kanker, sel-sel penyakit ini, sekarang kita berharap agar dengan secara instan, secara ajaib, penyakit ini dapat hilang dari tubuh kita. Hanya dengan menggunakan hal-hal yang bersifat logika, mistika seperti ini. Tentu saja ini tidak make sense sama sekali seperti itu. Penyakit modern harus diobati dengan cara modern pula. Penyakit tradisional yang sudah terjadi di beribu tahun sebelum Masehi pun masih bisa diobati dengan obat-obatan tradisional juga seperti itu. Ya seperti penyakit-penyakit ringan. Jadi jika kita sudah tahu kita durhaka kepada tubuh kita sendiri dengan mengkonsumsi makanan-makanan sampah tersebut, tentu juga dibutuhkan bantuan tenaga medis yang lebih mutakhir karena semua penyakit itu menurut Al-Quran ada obatnya. Sampai kita tetap melakukan ruqyah atau doa-doa sebagai bentuk tawakal dan ikhtiar kita dalam mengobati penyakit tertentu, kemudian hal itu juga dapat meringankan sakit kita. Jadi dalam Islam pun sudah jelas ya statement untuk penyakit-penyakit ringan memang bisa diobati hanya dengan metode-metode ruqyah atau diusap-usap saja. Dan untuk penyakit yang serius tentu harus dengan bantuan tenaga medis, harus dengan bantuan obat-obatan seperti itu, baik dengan herbal maupun dengan obat-obatan kimia seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke masalah besarnya, oke? Masalahnya garam ruqyah ini tidak state dari awal bahwa garamnya ini bisa mengobati penyakit-penyakit medis secara instan seperti itu. Tapi overclaim dari garam ruqyah ini bersifat halu, bersifat khayalan seperti itu, bersifat gaib, sifat mistis. Jadi tentu saja hal-hal yang bersifat mistis ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi kita tidak bisa memperkarakan orang yang jualan garam ruqyah ini. Kalau klaimnya sendiri tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya. Jadi gimana kita bisa mengatakan bahwa orang menjual garam ini scam seperti itu. Ya walaupun kita sudah tahu itu scam, baik itu dari ustadz-ustadz, dari mazhab atau mansyad manapun sudah memberikan fatwa mereka bahwa memang garam ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Apalagi dengan harga yang sangat tinggi seperti itu. Jadi ya hal ini juga merupakan sebuah cara licik yang digunakan oleh para penjual garam ruqyah ini dalam membuat para konsumennya terpedaya dalam bait-bait mereka di marketplace seperti itu. Ya, orang-orang ini men-state bahwa garam ini tidak dapat memberikan efek secara instan seperti itu. Jadi jika garam ini mungkin nantinya tidak akan memberikan efek apa-apa kepada kita, maka dengan mudahnya para penjual itu mengatakan bahwa ya mungkin kitanya yang lupa untuk ibadah, yang jarang membaca Al-Quran, jarang berdoa, jarang mengingat Allah. Bisa saja orang itu mengatakan hal seperti itu kepada kita. Gimana cara kita menuntutnya? Ya kan?
Oke, paham? Jadi kenapa ini scam atau menipu ya? Karena garam ya tetaplah garam. Senyawa dan unsur zat kimia yang ada di dalamnya ya itu aja. Yodium, kalsium, magnesium. Ya kenapa nggak kita beli saja garam di warung-warung dekat rumah kita? Kemudian kita ruqyah saja sendiri. Oke? Kalau kita nggak bisa ruqyah ya tinggal buka YouTube, play ayat-ayat ruqyah dari ustadz-ustadz atau syekh-syekh yang mungkin jauh lebih hebat bahasa Arabnya, jauh lebih hebat pembacaan Al-Qur'annya daripada kita. Ya karena jika kita merujuk pada penelitian dari Dr. Emoto tadi yang bilang dengan vibrasi positif senyawa air bisa berubah jadi lebih indah, ya berarti mau secara langsung dan tidak langsung atau kita memakai speaker pun ya efeknya bakalan sama saja seperti itu. Jadi kenapa kita beli garam dan air minum yang telah didoakan jika kita bisa menggunakan garam rumahan kita, jika kita bisa menggunakan air minum yang kita punya dan kita doakan sendiri atau kita dengarkan doa-doa di YouTube, di TikTok, Facebook, dimanapun, daripada kita membeli produk-produk yang sudah jelas overpriced, overclaim, dan membodohkan menurut saya dengan harga yang tidak masuk akal seperti itu. Padahal efeknya akan sama-sama saja. Karena sudah banyak hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pun pernah meminta diruqyahkan oleh orang lain. Seperti Aisyah radhiyallahu anha pernah meruqyahi Nabi seperti itu. Nah, apakah Bunda Aisyah ini lebih alim, lebih soleh daripada Nabi Muhammad? Ya tentu saja tidak seperti itu. Seorang yang sangat soleh, sangat sempurna bagi kita para umat Islam ini saja bisa meminta ruqyah kepada orang lain, ya berarti kita pun bisa meruqyahi diri kita sendiri dan kita juga bisa meminta ruqyah kepada orang-orang dan umat muslim di dunia ini, karena ya efeknya akan sama saja seperti itu. Oke? Yang penting doanya sesuai dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan doa-doa yang aneh-aneh seperti doa-doa yang tidak diajarkan Islam, bid'ah, kurafat dari kurafat yang tahayul, ya tentu saja kita tidak bisa menggunakan dalil-dalil seperti itu dalam meruqyah diri kita atau meruqyahi orang-orang tertentu, ya kan? Jadi kesimpulannya, garam yang ada di rumah Anda dengan harga 5 ribuan perak itu efek positifnya sama saja dengan senyawa garam dari garam ruqyah ini. Tinggal Anda ruqyah saja. Air minum itu juga sama saja efeknya, tinggal diruqyah saja air minumnya. Efeknya juga akan sama dengan air minum yang dijual puluhan ribu rupiah di marketplace itu. Dan ya jangan mau dibohong-bohongin, dibodoh-bodohin oleh para penjual yang kurang bertanggung jawab seperti ini. Ya sebenarnya sih ya secara reality kita gak akan bisa juga menyetop secara 100% produk scam ini. Karena ya produk-produk seperti ini mati 1 tumbuh 1000, dan kita juga nggak bisa nuntut orang-orang yang bikin produk tersebut atau orang-orang yang menjualnya, karena ya, yang pertama klaimnya adalah yang bersifat gaib dan mistik. Yang kedua, dalam deskripsi atau packagingnya juga diberikan statement bahwa atau disclaimer bahwa hasilnya nggak akan instan, sesuai dengan ibadah dan tingkat kesolehan masing-masing seperti itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya tidak berefek, ya mungkin penjual akan menuduh kita bahwa kita mungkin tidak menjalani ibadah dengan baik, tidak melakukan sholat, tidak membaca Al-Quran dengan baik. Makanya doa kita tidak diijabah oleh Allah seperti itu. Bukan karena garam ruqyahnya, ya seperti itulah. Ya klasik sih cara-cara seperti ini, tipuan-tipuan seperti ini. Ya, yang bisa kita lakukan ya hanya melawannya dengan edukasi. Karena seperti yang kita ketahui, memang konsumen-konsumen dari produk-produk yang antah berantah ini, overclaimnya itu biasanya adalah orang-orang yang sudah berada di titik terendah dalam hidupnya. Jadi ya siapa tahu garam ini dapat menyembuhkan penyakit mereka, siapa tahu air minum doa ini dapat menyembuhkan penyakit mereka. Jadi ya terkadang saat kita sudah tergeluti oleh emosi-emosi negatif di dalam otak kita, maka logika pun, hal-hal yang bersifat rasional pun agak sulit untuk mengalahkan sensasi-sensasi emosi, kesedihan, ketidakberdayaan. Ya konsumen utama mereka adalah orang-orang yang sudah putus asa, seperti putus asa mencari jodoh, putus asa rezeki tidak datang-datang, putus asa penyakit tidak sembuh-sembuh, putus asa anak tidak menurut-nurut pada orang tua, putus asa anak tidak cerdas-cerdas. Ya jatuhnya mereka mencari cara yang instan, mencari cara yang menurut di otak mereka itu 50-50, ya bisa jadi, ya bisa saja kata mereka, ya kan? Jadi ya tidak ada cara lain menurut saya. Cara untuk memerangi hal ini adalah ya dengan edukasi seperti ini. Ya kalau Anda memiliki penyakit yang serius, ya sesegera mungkin Anda harus pergi ke dokter, ke rumah sakit.
Cari dokter yang berpengalaman, cari dokter yang memang benar-benar sudah terverifikasi ilmunya. Kalau mungkin Anda tidak puas dengan satu dokter, ya Anda bisa mencari diagnosis alternatif dari dokter lainnya, seperti itu. Jika Anda tidak mempunyai jodoh, ya Anda bisa mempergantikan diri Anda. Ya seperti itu menurut saya. Jadi ya semoga video edukasi saya kali ini dapat membuat Anda semua tidak lagi berputus asa, tidak lagi menggantungkan harapan ke garam-garam rukiah, ke air-air doa yang diberikan harga overpriced ini di sosial media, di marketplace. Ya silakan share video ini kepada seluruh kenalan kalian, anggota keluarga kalian, agar keluarga kalian tidak serta-merta dapat dibodoh-bodohi lagi oleh produk-produk yang bersifat logika mistika, oleh produk-produk yang terkesan sebagai produk pembodohan publik, produk-produk scam yang memiliki overclaim dan overpriced tentunya. Ya semoga saja dengan adanya video ini dan video-video dari kreator lain dapat membuat rakyat Indonesia menjadi semakin lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi, dan tidak mudah tertipu oleh produk-produk semacam ini. Okay, so I'm Lee. Thanks for watching. Stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.